Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Salam bela diri. Ya. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan tentunya dengan saya Woro. Saat ini tim Warta Jawara berada di Padepokan Persaudaraan Rumpun Setia Hati di Desa Pabelan, Surakarta, Jawa Tengah. Persaudaraan Rumpun Setia Hati bukan nama yang asing di dunia pencak silat Indonesia karena merupakan salah satu perguruan pencak silat yang beraliran SH yang sudah cukup berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Sumino Danunagoro, SIPMH, selaku Ketua Umum Persaudaraan Rumpun Setia Hati Surakarta, dan juga para sesepuh PRSH, yaitu ada Bapak Kresno Budoyo, Bapak Edi Rusyanto, dan Bapak Sugeng Rianto. Dan setelah ini dengan beliau-beliau kita akan mengulas lebih dalam mengenai sejarah, filosofi, perkembangan, dan yang lainnya terkait dengan Persaudaraan Rumpun Setia Hati Surakarta. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia, hanya di channel Warta Jawara. Selamat pagi Bapak Sumino, pagi, Bapak-bapak. Ya, senang sekali bisa bertemu secara langsung dengan Bapak-bapak dan mengingat Persaudaraan Rumpun Setia Hati yang Bapak-bapak pimpin ini adalah salah satu perguruan pencak silat yang beraliran SH, di mana merupakan aliran pencak silat yang telah melegenda di Nusantara. Ya. Bisa Bapak ceritakan sejarah awal berdirinya Persaudaraan Rumpun Setia Hati ini, Bapak? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Mbak Woro dan juga tim dari Warta Jawara. Yang pertama, atas nama pengurus besar Persaudaraan Rumpun Setia Hati, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berkenan telah hadir dan berkunjung di Padepokan Lemusir Pabelan ini dalam rangka kita untuk berbagi informasi berkaitan dengan keberadaan organisasi Persaudaraan Rumpun Setia Hati. Baik, selanjutnya sedikit kami ralat ya Mbak ya. Tadi disampaikan Persaudaraan Rumpun Setia Hati Surakarta. Tapi ini yang sebenarnya adalah Persaudaraan Rumpun Setia Hati Indonesia. Oh, Indonesia. Gitu ya. Indonesia, jadi memang ruang lingkup kita memang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Baik. Nah, kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Persaudaraan Rumpun Setia Hati ini merupakan salah satu atau bagian dari organisasi kemasyarakatan atau ormas ya, yang merupakan wadah atau tempat berhimpun, berkumpulnya para kadang setia hati yang merupakan perwujudan dari ikrar bersama yang menyatakan dan mengikatkan diri pada organisasi ini tentu memiliki komitmen dan tujuan yang sama. Jadi sebagai wadah berkumpul berhimpun gitu ya. Nah, kemudian sebagai ormas kita memang sudah mendapatkan legalitas dengan memiliki akta notaris yaitu nomor 13 tanggal 16 Juli tahun 2013. Di dalamnya tentu tercantum apa yang dinamakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai aturan main ketika kita mengelola sebuah organisasi. Nah, kemudian kita berdiri itu memang sudah berumur 7 tahun sampai dengan sekarang ini, tepatnya pada tanggal 23 Juni tahun 2013 melalui sebuah kongres yang pertama yang dilaksanakan di kota Surakarta. Tentu sebagai ormas kita memang memiliki asas Pancasila tentu dan UUD 45, kemudian bersikap netral dan universal.
artinya tidak menjadi bagian dari organisasi apapun dan juga bukan merupakan organisasi politik. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya. Nah, kemudian sebagai organisasi, sebagaimana tercantum di dalam ADART tadi itu, kita mempunyai visi dan misi. Nah, ini yang penting kita sampaikan ya, karena memang sebuah organisasi memang harus memiliki visi dan misi. Visi itu sebuah cita-cita, sebuah impian yang akan kita capai, kita raih. Jadi visi kita itu sesuai dengan pasal 3 ADART itu adalah menjadi manusia paripurna. Ya, visi kita adalah menjadi manusia paripurna. Nah, bagaimana caranya mewujudkan untuk menjadi manusia paripurna menurut sudut pandang Persaudaraan Rumpun Sejati, yaitu dengan melalui misi-misi yang kita laksanakan. Ya. Misinya satu adalah dengan bersungguh-sungguh berlatih pencak silat setia hati. Yang kedua, dengan bersungguh-sungguh belajar spiritual atau kerohanian setia hati. Yang nomor tiga adalah kita membangun sebuah persaudaraan yang mendalam, lahir batin, kemudian lintas agama, ras, suku, golongan, status sosial, ya itulah secara internal maupun eksternal, baik ke dalam maupun ke masyarakat secara luas. Baik, akan kami sampaikan berkaitan dengan latar belakang sejarah berdirinya PRSH. Gitu ya, ini penting saya sampaikan. Jadi begini, PRSH itu berdiri, ini sebetulnya itu memang kita itu orang-orang lama, tapi boleh dikatakan menjadi organisasi yang baru gitu kan. Para kadang setia hati yang tergabung dalam PRSH saat ini itu sebetulnya itu sejak tahun 1987 ya, kita itu memang diperintahkan oleh Eyang Hasan Jayadi Suwarno dan Mas Imron waktu itu untuk bergabung ke organisasi Persaudaraan Setia Hati yang dulu itu Mbah Munandar pada tahun 32 di Semarang mendirikan Setia Hati organisasi. Nah, kemudian berkembang atau berubah menjadi nama Persaudaraan Setia Hati yang saat itu dari tahun 87 sampai tahun 2012. Ya. Nah, ini yang penting, di tanggal 22 Desember tahun 2012. Di sini tempatnya, pada malam harinya ada acara keceran yang didiri oleh cabang-cabang yang ada di Indonesia ini ya. Kemudian pada siang harinya itu para kadang itu menyampaikan desakan kepada Mas Imron, sesepuh kita waktu itu, untuk memisahkan diri dan mendirikan organisasi baru keluar dari PSH atau Persaudaraan Setia Hati karena adanya dinamika organisasi. Tidak perlu kami sampaikan apa masalahnya ya. Tapi yang pertama dan yang sangat kuat yang sangat kuat untuk meminta, mendesak ke Mas Imron untuk mendirikan organisasi baru itu yaitu dari cabang Lamongan. Nah, kemudian dengan berbagai pertimbangan akhirnya Mas Imron setuju untuk mendirikan organisasi baru. Nah, setelah itu kemudian diperintahkan dibentuk tim perumus untuk menyiapkan perangkat berdirinya organisasi baru. Waktu itu saya kebetulan yang ditunjuk sebagai ketua tim perumus gitu ya. Jadi kurun waktu dari bulan Desember sampai bulan Mei, 6 bulan. 6 bulan kita berusaha untuk menyiapkan semua perangkat organisasi, dari mulai memilih nama tadi, kemudian menetapkan lambang, kemudian menyusun ADART. Itu secara 6 bulan maraton kita lakukan. Nah, kemudian pada bulan Mei kita undang lagi semua cabang, kita paparkan draft ADART, lambang dan juga nama. Nah, kemudian disepakati draft yang final tadi. Kemudian di bulan Juni kita persiapan menuju kongres pertama. Yang kemudian pada tanggal 23 Juni 2013 kita kongres pertama dan mendeklarasikan Persaudaraan Rumpun Setia Hati ini. Itu mungkin sejarahnya berdiri seperti itu, sehingga pada tanggal 23 Juni 2013 kita secara resmi berdiri sebagai organisasi baru dengan nama Persaudaraan Rumpun Setia Hati. Itu mungkin yang sementara yang dapat kami sampaikan kaitan dengan keberadaan organisasi Persaudaraan Rumpun Setia Hati.
Itu, Mbak, Baik, ya. Bapak. Ini mohon izin Bapak jika Ya. diperkenankan, apa makna dari nama Persaudaraan Rumpun Setiahati ini, Bapak? Ya, ya. Monggo. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi sebagai organisasi baru, memang pada saat itu ketika kita mau berdiri, jadi memang kita itu harus memiliki nama tersendiri, baik itu nama, Iya. lambang, Iya. kemudian ADART. Iya. Itu yang memang kita harus punya itu. Iya. Karena itu sesuatu yang baku yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Iya. Nah, kemudian pemilihan nama Persaudaraan Rumpun Setiahati itu memang melalui sebuah proses. Jadi pemilihan dari beberapa istilah ya. Iya. Jadi kemudian sampai dengan kemudian sepakat memunculkan satu itu aspek persaudaraan tidak bisa kita tinggalkan. Kita masih tetap harus memiliki semangat persaudaraan di dalam organisasi ini. Kemudian Setiahati jelas karena kita memang bagian dari aliran Setiahati yang itu tidak bisa kita tinggalkan. Iya. Apapun itu ya. Nah, kemudian yang tengah ini kita memilih nama di belakang atau di tengah gitu kan. Iya. Nah, kan ada Setiahati Trate, ada Winongo, ada Iya. kemudian ada Pilang Bangun dan sebagainya. Iya, Nah, iya. kemudian kebetulan waktu itu entah apapun dari sekian banyak alternatif kemudian kita memilih kata rumpun. Nah, rumpun maknanya- itu artinya maknanya itu kita itu Iya. bagian dari Setiahati secara makro, gitu, secara Oh, global. Gitu. iya. Di rumpun itu justru kita menganggap itu bagian dari Setiahati secara makro itu. Nah, Baik, Bapak. Ya. Apa sih yang mendasari pemberian nama Persaudaraan Rumpun Setiahati? Apakah ada yang dari kejadian apa atau gimana kayak gitu? sebetulnya tidak ada kaitan dengan kejadian apa atau pertimbangan yang secara khusus tidak ada. Iya. Karena kita hanya memilih beberapa kosakata. Oh gitu. Kosakata yang memang kita punya satu identitas tersendiri yang beda dengan yang sebelumnya atau yang sudah ada, itu kan? Gitu kan? Baik. Jadi kemudian rumpun ini nanti kemudian setelah kita gali maknanya di dalam perkembangannya ternyata kok juga mewadai gitu loh. Kok ada kaitannya juga gitu loh. Iya. Ya, gitu ya. Oke. Ya. Baik, jika diperbolehkan Bapak untuk dijelaskan apa yang menjadi dasar ajaran ini Bapak di Persaudaraan Rumpun Setiahati ini Bapak? Iya. Ajaran di Persaudaraan Rumpun Setiahati yang jelas yang pertama bahwa ini merupakan satu hal yang sifatnya wajib karena kita berangkat dari organisasi pencak silat. Ya. Itu materi ajarannya itu yang Iya. pertama ya. Kita materi pencak silat harus betul-betul dikuasai. Jadi siapapun kadang Setiahati harus terampil untuk bermain pencak silat. Setiahati tentunya. Iya. Nah, kemudian ini dawuh dari sesepuh kita atau pendiri dari Persaudaraan Rumpun Setiahati itu, Kang Mas Dr. Haji Muhammad Imron, Master Sains Psikolog, itu wanti-wanti weling ke kita ini ya. Jadi karakteristik PRSA Iya. itu dari ajaran pencaknya kita menganut ke aliran PSC, Pemuda Sport Club, Ya. Pencak Sport Club dari Mbah Harjo Utomo. Ya. Jadi ini arahnya ke Pilang Bangu, gitu ya. Arahnya ke Pilang Bangu karena Mbah Harjo Utomo itu pencaknya, Ya. pencaknya. Kemudian itu diteruskan oleh Mbah Hasan Joyo Adiswarno yang merupakan murid dari Mbah Harjo Utomo. Murid ketiga atau kedua itu ya, Iya. Mbah Harjo Utomo, Mbah Hasan Joyo Adiswarno. Nah, kemudian turun pada Mas Ngimron atau pendiri kita itu. Iya. Nah, sehingga kita diwanti-wanti pencak wajib kita ada pencak aliran PSC. Ya, PSC. Jadi arahnya ke Pilang Bangu. Nah, kemudian yang kedua materinya adalah pelajaran spiritual atau kerohanian Setiahati. Nah, ini kita diwanti-weling. Spiritual kita PLSA adalah mengacu atau menganut ajaran dari Bapak Munandar Harjowiyoto Ngerambi. Nah, jadi pencake Pilang Bangu, Iya. spiritualnya Ngerambi. Nah, jadi ada Iya. dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Pilang Bangu dan Ngerambi. Iya. Nah, jadi kalau kita tarik, kita bicara misalnya sanad keilmuannya gitu ya. Iya. Sanad keilmuan Persia itu ya dari Mas Imron, kemudian naiknya ke Mbah Hasan Joyo Adiswarno. Iya. Dan Mbah Hasan punya dua sahabat, dua guru, Mbah Harjo Utomo dan Mbah Munandar, Iya. dan ditarik paling topnya di atas adalah Mbah Mbah Suro Suro. yang punya Setiahati. Iya. Itulah sanad keilmuan kita seperti itu. Gitu. Siap. Nah, inilah yang saya katakan tadi itu mungkin rumpun ini mungkin begitu.
Iya. Menyatukan dua aliran jadi antara fisik dan spiritual, kemudian menjadi satu, menjadi karakteristik dari persaudaraan rumpun setia hati. Itu. Ya. Di perguruan biasanya ada tingkatan-tingkatan ya Bapak? Iya. Dalam persaudaraan rumpun setia hati ini ada berapa tingkatan Pak? Iya. Bisa kita jelaskan bahwa di dalam aturan main diatur di anggaran rumah tangga, bahwa kaitan dengan pencak silatnya itu kita ada namanya panduan kejasmanian. Panduan kejasmanian itu berisi kurikulum dan tingkatan-tingkatan dari mulai prakadang, kemudian kadang trap 1, kadang trap 2, dan kadang trap 3. Itu diatur di ADART seperti itu. Gitu. Untuk tiap tingkatannya itu harus ditempuh berapa lama Pak? Siap. Jadi untuk prakadang itu memang biasanya kita itu belum tanpa sabuk ya, artinya masih polos. Masih polos. Ya, kita berikan gerak dasar pencak silat, ya gerak dasar pencak silat itu selama 6 bulan. Kemudian setelah itu ada namanya evaluasi atau ujian kenaikan tingkat UKT gitu ya. Kemudian naik ke sabuk pertama itu sabuk putih. Nah, sabuk putih, kemudian mulai sabuk putih ini sudah kita ajarkan jurus-jurus pereza itu, yang 36 jurus itu sama. Karena jurus di SH kan 36 kan? Ya. Itu kemudian setiap tingkatan itu kita bagi menjadi 7 jurus. Ya, jadi sabuk putih itu 7 jurus, menyelesaikan 7 jurus, kemudian ada materi yang lain. Dan ini waktunya yang awalnya kita sepakat 6 bulan, tapi kemudian kita sepakati juga ketika kongres menjadi 4 bulan. Jadi setiap tingkat itu 4 bulan, Mbak. Setelah sabuk putih 4 bulan naik ke sabuk oren. Oren ya. Oren 4 bulan naik ke sabuk biru. Biru, kemudian nama saya kuning, kuning ke merah, kemudian setelah itu baru disahkan, dikecer namanya. Melalui proses pekecaran itu menjadi kadang trap 1 namanya. Nah, kemudian yang sabuk tadi mulai dari putih sampai merah itu namanya prakadang. Ya, prakadang. Dan kadang itu ketika sudah menyelesaikan 35 jurus, kemudian sudah sabuk merah, umurnya sudah 15 tahun minimal, itu kemudian kita sahkan menjadi kadang trap 1 melalui upacara namanya prosesi kecerahan. Jadi sebelum kadang trap 1 itu minimal umur harus 15 tahun. Siap. Gitu. Baik Bapak, ini ada hal yang menarik tentang lambang ini. Lambang persaudaraan rumpun setia hati ini mungkin bisa Bapak jelaskan makna filosofinya? Jadi lambang persaudaraan rumpun setia hati. Yang pertama saya jelaskan ada segi 4, Mbak. Segi 4 ya. Segi 4 itu ini, di kamera ya bisa ya? Bisa. Ini kan? Segi 4 ini melambangkan filosofinya adalah kiblat papat. Ya, kiblat papat ya. Arah kiblat gitu ya. Kiblat papat juga bisa dimaknai juga dengan nafsu manusia. 4 nafsu manusia, yaitu amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainnah. Ini ya, ini lambang itu ya, filosofinya itu. Kemudian kiblat papat pasti ada limonya pancer. Ya, ada pancer kiblat papat, limo pancer. Nah, pancernya ini titik tengah ini. Titik tengah di jantung hati ini ada titik tengah, titik hitam. Itu pancernya. Itu namanya pancer atau teleng atau disebut juga fuad. Itu juga kemudian bisa diartikan sebagai pribadi, hati sanubari, proses jati dan sebagainya. Nah, ini pancernya di sini nih. Kiblat papat, limo pancer gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada lambang SH dengan huruf yang saling berulet-uletan. Nah, ini ya. Ini maknanya bahwa setia hati itu bahwa kita manusia itu terdiri dari badan wadak dan roh. Terdiri dari raga dan suksma. Terdiri dari diri dan pribadi, gitu kan? Nah, ini saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Merupakan satu kesatuan yang bulat yang utuh antara lahir dan batin. Mungkin Mbak Wono pernah mendengar bahwa perilaku sebagai kadang setia hati di PRSA itu adalah bahwa semua gerak lahir luluh dalam gerak batin, gerak batin tercermin dalam gerak lahir. Nah, ini merupakan manifestasi penyatuan antara diri dan pribadi, penyatuan antara jasad dan roh tadi itu. Saling melengkapi, saling isi mengisi, saling serap menyerap dan sebagainya. Itu kedua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Kemudian jantung hati jelas ini adalah filosofinya jantung hati kita. Iya. Ya. Kemudian sinarnya jumlahnya 12, Mbak. Ya, ini sinarnya 12 ini jumlahnya nih. Maknanya untuk Ya, 12 ini? 12 itu ini merupakan satu putaran waktu kehidupan kita. Jadi orang hidup itu pasti ada hari ya. Hari itu ada 7. Iya. Dan ada 5 pasaran. Ya toh? Oh. Nah, hari 7, 5 pasaran. Lagi paling pon wagi kliwon. Iya. Nah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ini sebuah cokro manggilingan perputaran siklus hidup itu kan melalui ini sebuah hari-hari dan Iya. hari, kemudian bulan, tahun dan sebagainya kan. Iya. Nah, ini ada 7 hari dan 5 pasaran. Nah, kemudian ada hitam dan putih. Iya. Ini filosofinya bahwa orang hidup itu hanya ada 2. Ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih, ada susah, ada senang, Iya. dan sebagainya. Itu sunatullah yang memang tidak bisa dipungkiri, Iya. bahwa di dunia hanya ada 2, hitam dan putih. Iya. Gitu kan? Nah, mungkin itu yang dapat kita jelaskan tentang makna lambang persaudaraan rumpun setia hati. Baik, Gitu, ya. Bapak. Dari awal berdirinya Persaudaraan Rumpun Setia Hati tahun 2013 ya. sampai sekarang. Nah, sudah sejauh mana Bapak perkembangan PRSA ini, karena mengingat berdirinya perguruan PRSA ini tergolong masih muda. Ya, Kayak ya, gitu. ya. Monggo. Baik, Mbak. Ya, saya jelaskan bahwa sesuai dengan ADRT kita tetap acuannya ADRT, bahwa organisasi PRSA itu berbentuk kesatuan dari Iya. pusat sampai daerah. Iya. Di pusat itu ada yang namanya pengurus besar. Iya. Kita ada pengurus besar, kemudian ada struktur organisasi. Di situ ada ketua umum, Iya. kemudian wakil ketua umum, Iya. kemudian ada dewan sesepuh, ini antara lain Dewan Sesepuh Rawuh ini. Kemudian ada divisi-divisi, Iya. teknis, kemudian kerohanian, dan yang satunya organisasi. Dan satu lagi hasil kongres kemarin ditambah divisi sarana dan prasarana, betul ya? Ada 4 divisi itu. Nah, kemudian di pusat jelas ada pengurus besar, Iya. di daerah kabupaten kota Iya. ada yang namanya cabang. Nah, cabang kita itu alhamdulillah karena kita tadi matur toh, kita Iya. tuh baru tapi stok lama. Iya. Ya. Nah, itu kita di Solo Raya ini sudah ada cabang-cabang kita. Baik. Kemudian kalau di Jawa Timur itu basis masa kita terbesar itu ada di Kabupaten Lamongan. Kemudian bergeser ke barat sedikit Ya. di Tuban. Kemudian bergeser ke barat itu kemudian di Blora. Ya. Rembang masih dalam rintisan. Iya. Kemudian Purwodadi Gerobokan. Iya. Kemudian terus ke barat Semarang, cabang Ya. Semarang. Kemudian ke selatan itu di cabang Cilacap. Kemudian Jawa Timur lagi kembali ke selatan di Pacitan. Nah, itu juga basis masa kita di Pacitan itu. Baik. Kemudian DKI Jakarta, Iya. itu bagian atau gabungan dari DKI dan Bekasi jadi Iya. satu, masih jadi satu. Iya. Kemudian di Kalimantan Selatan di Batu Licin. Nah, yang terakhir kita juga punya satu cabang di luar negeri yaitu di Nederland. Wow. Itu perkembangan kita sampai dengan saat ini begitu. Di ya. Nederland. Nederland ya. Jadi di Nederland sendiri sudah berkembang mungkin cukup pesat ya Bapak? Ya, alhamdulillah cukup pesat di Nederland ya. Ya. Baik. Ya. Dari perkembangan pastinya ada prestasi-prestasi yang Ya. sudah diraih oleh Ya. PRSA sendiri. Mungkin bisa Bapak sampaikan prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih oleh pesilat-pesilat dari PRSA? Ya. Monggo. Prestasi yang membanggakan itu merupakan prestasi yang kolaborasi gabungan dari berbagai cabang itu. Ya. Ketika kita mengikuti Pencak Malioboro Festival yang pertama itu tahun 2015 gitu ya. Iya. Kita membuat sebuah koreografi pencak. Iya. Kita berhasil meraih juara 3. Itu kan, itu yang sangat membanggakan. Iya. Kemudian kalau yang prestasi adik-adik itu memang masing-masing cabang, Mbak, itu. Cabang memang ketika ada kompetisi, ada event itu cabang memang sendiri yang mengirim. Misalnya ke Jakarta. Cilacap itu iya. sudah berhasil meraih beberapa kali event di Jakarta, kemudian juga di Yogyakarta dengan meraih medali emas. Iya. Itu banyak sekali. Tapi itu atas nama cabang yang mengirimkan, bukan Iya. bukan PB ya. Iya. Kemudian di cabang lain juga begitu. Di Solo misalnya ada kejurkot kemarin cabang Solo juga meraih beberapa medali emas gitu kan. Di samping juga kan belum lama kita gelar juga kejuaraan nasional, Iya. PRSA Cup. Tapi itu sifatnya internal kita. Internal PRSA Ya, aja. kira-kira itulah. Dan kemudian
bicara tentang prestasi ini memang betul Mbak. Kita punya strategi dalam pengembangan itu. Untuk yang anak-anak yang memang usianya itu masih usia SD SMP, itu lebih banyak kita arahkan ke jalur prestasinya. Ya. Tetapi kalau anak yang SMA itu memang di samping prestasi, kita juga ini arahkan untuk jalur tradisi. Harapannya apa? Ini dalam rangka kaderisasi. Karena umur dia sudah memenuhi syarat 15 tahun. Nah, kemudian harapannya dia bisa selesai dengan jurus yang 35 tadi, dan bisa kita sahkan menjadi kadang ini kader kita ke depan itu. Jadi kalau yang SD SMP kita tidak terlalu fokus untuk tradisi, tapi kita fokus ke prestasi untuk mengikuti berbagai kejuaraan-kejuaraan di tingkat daerah masing-masing. Itu. Ya. Baik Bapak, ini satu pertanyaan terakhir dari kami Bapak. Mungkin ada pesan dari Bapak Sumino dan para sesepuh kepada Sobat Jawara dan generasi muda Indonesia tentang perdamaian dan pelestarian pencaksilat sebagai budaya bangsa kita yang adiluhung. Monggo. Sebelum kita sampai pada kesempatan terakhir Mbak ya, perlu saya tambahkan tadi sedikit kelupaan. Kaitan dengan materi kerohanian, spiritual. Ini memang penting sekali karena kita memang pada akhirnya kita itu memang belajar pencaksilat untuk menuju kepada sebuah proses kehidupan, untuk proses perilaku kehidupan ini. Jadi karena PRS itu mengajarkan sebuah perilaku kehidupan, ilmu yang nyata atau ilmu kasunyatan, ini menuju kepada kesempurnaan hidup. Kenal dengan sangan paraning urip atau sangan paraning dumadi, dan bali marang alaming sung, bali marang mulo-mulaniro, kan itu kan? Itu endingnya seperti itu. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu nanti proses laku seperti itu yang akan kita lakukan. Kemudian bahwa ajaran setia hati spiritual itu kita tadi sampaikan, kita menganut aliran atau ajaran dari Eyang Munandar Harjowiyoto. Itu adalah kita punya standarisasi Mbak. Jadi ketika kadang akan kita sahkan ke tahap 2 dan tahap 3, kita ada semacam fit and proper test gitu ya. Ada semacam screening lah. Screening kaitan dengan pemahaman yang sama, persepsi yang sama tentang setia hati. Jadi jangan sampai punya persepsi dan berkembang kemana-mana. Ya, jadi intinya saya sampaikan yang pertama, ini ditekankan pengertian tentang setia hati itu apa. Itu harus paham betul. Yang kedua, manifestasi setia itu bagaimana. Yang ketiga, kegunaan setia itu apa. Keempat, pandangan hidup setia itu bagaimana, pedoman hidup setia itu bagaimana, dan yang tadi bagaimana cara menghayati dan mengamalkan ajaran setia hati. Itu semua ada panduan kerohanian yang itu wajib untuk dilakukan selama proses menjalani di tingkatan kita itu dari tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Itu endingnya atau output dan outcome-nya di situ. Gitu. Jadi produk PRS itu seperti itu gitu. Jadi menjadi manusia yang paripurna itu. Itu udah. Kemudian untuk yang terakhir, monggo silakan. Ini harapan pasti kami sangat mengharapkan melihat fenomena yang sering terjadi saat ini gitu ya. Adanya konflik horizontal antar perguruan itu betul-betul sesuatu yang harus kita hilangkan lah itu. Sudah tidak zamannya lagi lah seperti itu. Jadi kita bersama-sama punya komitmen mengangkat satu ajaran atau budaya adiluhung, pencaksilat. Mari kita bersama-sama. Misalnya kita dalam lingkup setia hati yang sangat banyak ini, ya mari kita bersama-sama. Kita tidak perlu mempermasalahkan apa bajunya, apa organisasinya, tapi yang penting kita bisa tetap menjalin sebuah persaudaraan, persahabatan. Kemudian kita bersama-sama mencetak kader-kader yang mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang sedikit untuk pembentukan karakter anak-anak kita ini menjadi manusia-manusia yang punya budi pekerti yang luhur, punya akhlakul karimah. Itu aja. Itu mungkin dari saya, dan bisa ditambahkan Mbak Kresno, monggo silakan Mbak. Ditambahkan untuk harapannya untuk perdamaian dan pelestarian pencaksilat. Monggo. Damai itu prinsip ya Pak. Dunia tidak damai seolah-olah seperti Israel dengan Arab Saudi. Barangkali Wuhan berkembang di Babylon. Kita mau sumpah keter oleh polisi ditolak karena di situ ada 2 yang kena di zona merah itu. Ya wes, aku ngalah, main damai.
umurku sudah 6 tahun kan. Kemudian itu anak-anak itu tadi sudah pada pulang. Harapan saya melalui rumpun setia hati migunani kebencian tumrap jagat saisine diwiwiti sangka awake dhewe titik kuwi. Lho beres lagi. Kalau di apa di cara Jawake itu ya mulat sarira rasa wani itu filsafat bangsaku aku mau ninggalke kaya pari menunduk. Kowe digeser ora wani gede ora segati pendekar esa metu. Lho kok malah lagi metu itu kan jutek saya. Di Mina yang sudah saya lapori ya kuatmu ngono Mas. Itu kira-kira kurang dan lebihnya seperti itu belum ya saudara-saudara itu ya juga punya binaan-binaan khusus. Ojo kibir, ojo sombong. Bektio nyang wong tuamu. Apa itu? Bektio nyang wong tuamu, sopan santun, uga tata krama, prinsip buat pereda dulu mulai dari itu. Dan nanti yang ganti saya, ganti Devina kan kualitasnya kan ya rada sih. Iya. Mana nih kebencian tumrap jagat. Siap. Biji awak itu. Iya. Apakah itu awak itu? Pangalitan pribadi bahasa Solo. Iya. Tak boleh itu terus kamu nggak ada ya. Merdeka Pak ya. Merdeka Bapak. Dari Pak Edi monggo. Ada sedikit walaupun kita organisasi apapun, Iya. bermacam-macam. Iya. Ya, kalau masih dengan sumbernya satu yang suruh, Iya. semua harus nggak bisa dilakukan. Kita semua saudara, nggak ada organisasi apapun itu kita tetap saudara, nggak ada. Yang penting itu setia hati. Itu cuma satu itu aja. Iya. Itu kalau dimaknai itu akan dalam sekali. Cuma kita kadang-kadang cuma ya nggak ada ada pemikiran itu setia hati itu apa itu nggak ada. Kalau semua organisasi memahami itu apa itu setia hati pasti akan saudara semua. Nggak ada organisasi itu cuma wadah aja kayak gitu. Baik, begitu aja Bapak. Monggo Bapak Sugeng, ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit mau menambahkan. Kita terbentuk dalam sebuah wadah organisasi yang namanya apapun itu yang namanya ESA. Saya berharap, monggo, kadang-kadang ESA seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, marilah kita bentuk suatu perilaku yang berbudi-budi luhur. Karena apa? Esa adalah satu dan satu adalah Esa. Maka marilah kita bersatu padu untuk membangun negara ini dengan kesatuan dan persatuan. Baik, baik Bapak-Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak-Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Ya. Sukses selalu untuk persaudaraan Rumpun Setia Hati Indonesia. Untuk tim Warta Jawara. Iya, sama-sama Bapak. Baik Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Sumino, Ketua Umum Persaudaraan Rumpun Setia Hati Indonesia, dan para sesepuh, ada Bapak Kresno Budoyo, Bapak Edi Rusyanto, dan Bapak Sugeng Rianto. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan bela diri satu dengan bela diri yang lain ataupun satu perguruan dengan perguruan yang lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk
melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.